Halo, selamat malam. Balik lagi dengan Malam Klinik. Gua Putra dan rekan gua. Jack, Sebelumnya ini udah episode yang ketiga, Jack ya. ketiga, iya betul. Yang sebelumnya ini kemarin ada cerita dari, gua lupa siapa namanya lagi. Eh, Singkat gak lu? Intinya yang LDR itu ya. yang gue yang LDR, LDR yang di Bogor. itulah ya. Yang kisah-kisah cinta berbau dengan mistis ya pas pulangnya. Ini kita udah dapat beberapa email lagi dari teman-teman Malam Klinik. Terima kasih udah cerita beberapa kejadian mistisnya di kami. Kami coba akan ceritakan satu persatu. Menurut gue ini sih ceritanya lumayan sih ya, lumayan horor ya. Horor. Mungkin serem sih kalau kalau gue yang ngalamin mungkin. Nggak tahu lah. Gimana nggak tahu ya Pak ya. Buset. Nangis nggak Pak menurut lo Pak? Sedih kalau diceritain. Oke, tanpa banyak basa-basi nih kita baca dulu email dari siapa nih, namanya nggak mau disebutin. Nggak, ini kebanyakan yang nggak mau disebutin ya Pak ya. Karena malu banget kayaknya. Iya. Oke, kali ini cerita ini akan dibawakan oleh rekan gua dari Bang Jack. Yuk, lu duluan cerita, yuk monggo. Makasih Bung Tuna. Makasih juga ini yang udah ngirim email ya. Kita samarkan aja, ini namanya Ina lah ya. Halo, selamat malam Putra dan Jack. Nama gua Ina. Umur gue saat ini 45 tahun. Gue mau ceritain kejadian mistis yang pernah gue alamin sendiri di tahun 2002. Tapi sebelumnya gue mau flashback tentang mall yang gue kunjungin bersama teman-teman gue. Jadi mall yang gue kunjungin dulunya pernah jadi korban kerusuhan di tahun 98. Banyak korban penjaraan yang dilakukan oleh orang-orang di masa itu, dan pembakaran pada beberapa titik di mall itu. Banyak korban jiwa saat mall dibakar, dari penjaga toko hingga pengunjung yang ikut jadi korban terbakar. Lalu Pak, Ya. itu ini tahunnya zaman 98 Soeharto itu ya? Iya, Yang penurunan nih. inget kan lu ya kejadian? Belum lahir Pak, mohon maaf. Oh belum ya? Bapak udah tua kayaknya ya? Tua ya. Gue inget banget ya kejadian ini. Iya sih, emang sempat ini sih ya, apa? Dulu banyak banget tuh korban yang penjarahan. Banyak ya korban-korban ya waktu itu. Banyak, ini emang kejadian itu bukan di Jakarta aja, Tangerang juga kejadian, di luar Jawa juga kejadian. Oke, yuk lanjut Pak. Sampai mana nih? Ini banyak korban jiwa. Banyak korban terbakar. Banyak. Betul kan? Iya, dari penjaga toko. Banyak yang menganggap mall itu jadi angker karena korban kerusuhan. Beberapa cerita ada yang bilang setelah tragedi itu muncul suara-suara minta tolong. Beberapa juga ada yang melihat penampakan yang cukup seram. Langsung ke cerita gue. Setelah 4 tahun setelah kejadian kerusuhan tersebut, mall udah mulai beroperasi dan sudah perbaikan kembali. Gue dan teman gue main ke mall, tujuannya untuk nonton bioskop bareng teman-teman gue. Gue lupa nonton apa yang gue inget, cuman sosok hantu yang gue lihat di dalam bioskop itu saat ini pas gue nonton tidak terlalu ramai di dalam bioskop, hanya ada beberapa kursi saja yang terisi. Gue dan teman gue ambil tempat duduk yang paling atas, namun posisinya berada di tengah kursi. Jadi mana ini? Apa sih? Jadi pojok kanan deh. Oh jadi gini kayaknya sih Pak. Jadi dia, lu tahu kan kalau bioskop kan biasanya kan ada yang di yang paling atas tuh. Iya. Nah mungkin menurut gue nih, kesimpulan gue dia ngambil di kursi yang paling tengah, tapi di atas, di atas tuh. Nah biasanya kan kalau untuk yang pacaran kan doyannya di pojok Pak, ya kan, di pojok kanan. Gitu kan ya. Di pojok kanan, pojok kiri itu kan kosong. Yang gue tangkap nih kayaknya dia di tengah, posisi di tengah, pojok kanan pojok kiri emang kosong sih. Gitu. Kayak gitu kali maksud dia ya. Maksud dia kira gitu. Dari situ gue udah mulai merasa tidak enak karena hawanya sangat panas banget dan auranya beda. Gue coba cerita
ini ke temen gue tapi tidak digubris. Ketika film udah memasuki setengah jalan, gue ngerasa ada bau gosong. Gue cerita ke teman gue, katanya tidak cium apa-apa, tapi gue tetap ngotot ke teman gue kalau gue cium bau gosong yang amat-amat inilah nyenget. Gue penasaran, gue cek sekeliling, takutnya ada kabel yang terbakar. Pas gue lagi nengok sekeliling, gue di bangku pojok paling kiri gue lihat sosok bapak-bapak yang lagi nunduk, yang sebelumnya nggak ada di situ, dengan kondisi bapak itu gosong sekali, dan bapak itu menoleh ke gua. Anjir, serem banget cuy. Serem banget nih. Berarti kan tadinya kan dia ngeliat kan pas naik ke atas kan kosong tuh. Iya. Pas lagi tengah-tengah film Di gosong, habis itu dia ngeliat dong sosok paling kiri, pojok kiri kan dibilang paling kiri kayak pojok kiri. pojok kiri, pojok paling kiri. Nah dia ngeliat sosok bapak-bapak lagi nunduk ya, lagi nunduk. Iya, lagi nunduk. Dan perawakannya gosong cuy, bos. Iya, kondisi udah. Anjing merinding Wah, ini banget. kayaknya emang korban Sih ya kayaknya korban sih. terbakar nih di dalam. Tapi biasanya kayak gitu kan harusnya didoain nih, mungkin Harusnya ya. sih, ya harusnya biar dia pada nggak penasaran ya. Kasihan juga sih. Ya lanjut Pak. Seketika gue langsung nengok ke teman gue dan gue bilang, lu coba cek deh kursi paling pojok deretan kita, ada bapak-bapak dengan kondisi yang gosong. Setelah dicek sama temen gue, gak ada apa-apa, dan dipikir temen gue halu. Karena gue merasa tetap gak enak, gue putusin gue keluar dari bioskop, dan gue lebih memilih nunggu di luar aja sampai film selesai. Nah, ini mungkin kejadian yang gak bakal gue lupa. Sorry kalau ceritanya kepanjangan. Oh, lumayan juga sih Pak, ini lagi nonton ya kan, lagi enak, tiba-tiba nongol gitu kan, muka gosong, apalagi kalau belum pakai krim ya kan. Kayak sunblock gitu kan ya. Kalau pakai sunblock ngeri juga sih. Iya. Tapi emang harusnya sih biasanya kan kalau tempat-tempat kayak gitu harusnya didoain ya Pak ya. Seharusnya didoain. Doain biar Apalagi nggak habis ada. kejadian kayak gitu kan ya. Biar enggak Tapi nih Mbak juga ini juga ya, termasuk apa ya? nekat kali ya. Nggak nekat juga. Ya bagus kesimpulannya, mending daripada gua nonton mendingan gua cabut sih. Iya kan. Bener, temennya juga nggak peka juga temennya. Kanunnya berarti. Nah, oke deh. Kalau kayak gitu, thank you untuk siapa tadi, nggak mau disebut namanya. Ina Oke. sih dia nyebutnya ya Ina lah. Oh Ina, oke Ina aja, oke, Ina. thank you Ina untuk cerita-cerita horornya. Ini cukup membuat gua merinding lumayan lah ya. Merinding. Lumayan, cuman gua gak kebayang sih kalau gua di posisi lu Mbak, gua mungkin cabut kali. Gua mendingan kita cabut cuma ya. bacain doang ya Mbak ya. Mendingan Nggak bacain. ngalamin ya. Coba kalau kita ngalamin. Jangan sampai. Jangan sampai. Oke, thank you untuk episode ketiga ini yang bisa kita ceritain di email yang udah masuk ke email kita di cliniczone@gmail.com. Ditunggu lagi untuk teman-teman yang mau kirim cerita-cerita, siapa kayak untuk saudaranya, untuk tetangganya yang mau cerita, silakan untuk kirim ke email kita ya. Pengalaman pribadi atau pengalaman orang lain yang boleh diceritain bisa kirim ke email kita, atau juga bisa add IG kita ya. Clinic_zone. Nah, jadi bisa untuk DM kita. Nanti akan kita bacakan untuk cerita-cerita selanjutnya. Mungkin untuk episode 3 untuk sampai sini dulu. Terima kasih untuk yang udah dengerin. Selamat malam ya. and thank you. Thank you.